Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube-nya Faikoh Suki. Guys, ada yang spesial untuk edisi kali ini karena pada kesempatan kali ini saya berhasil mengundang narasumber perempuan dan saya merasakan untuk mencari narasumber perempuan itu memang susah sekali. Dan alhamdulillah ini saya sekarang berada di kediamannya yaitu Ibu Durotun Nafisah. Assalamualaikum Bu Nyai, ya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bapak Iko. Dan sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, syukur alhamdulillah. Bu Nyai ini dulu adalah taman saya waktu di Krapyak, tepatnya di Komplek Ki, yaitu di tempatnya Mbah Yai Warso Munawir. Jadi ini kesempatan juga saya dengan Bu Nyai Nafis untuk bisa saling temu kangen ya Bu Nyai. Iya, betul, kangen sekali ya. Karena sudah berapa puluh tahun juga kita nggak ketemu dan alhamdulillah kalau beliau itu benar-benar menjadi nyai, sementara nyai asli, sementara saya itu jadi nyai KW. Entah KW yang berapa gitu. Makanya ada kesempatan saya mau berguru kembali biar merefresh ilmu-ilmu dari beliau juga semasa di pondok dulu ya guys ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu konten yang bermanfaat begitu ya Bu Nyai ya. Betul. Ya. Saya alhamdulillah bisa berguru ngaji lagi ke ya, Bu Nyai Nafis ya sekalian. Dan sebelumnya kan saya bacakan karena beliau sosok wanita yang tangguh luar biasa, aktivis, kemudian juga dosen, belum lagi dengan jabatannya di kampus yang beraneka ragam itu. Beliau juga organisasinya sangat aktif di dua organisasi sekaligus ya Bu Nyai. Di muslimatnya jalan, fatayatnya juga jalan. Jadi ini sebetulnya Bu Nyai Nafis itu muda apa kesepuan ini ya? Masih di fatayatnya juga masih aktif. Sudah bukan 17-an gitu. 17 ya. 17 tambahannya ada berapa itu? Dan kita kolaborasi dengan studio daring Fathul Muin dan kemudian juga dengan channel YouTube-nya Bu Nyai Duroh Channel ya, tepatnya Duroh Channel ya Bu Nyai. Dan untuk biografi beliau ini, beliau adalah Bu Durotun Nafisah MSI. MSI-nya ini dari UIN Yogyakarta. Lanjutnya yaitu beliau juga pernah kursus tentang pra program S2 di UI Jakarta pada tahun 98. Kemudian juga forum kajian kitab kuning FK3 Puan Amal Hayati. Selanjutnya yaitu luar biasanya beliau itu pernah 3 kali ke Hong Kong. Di Hong Kong itu setengah bulan ya Bu Nyai. Jadi setengah bulan itu untuk mengisi pengajian, pencerahan kepada para TKI, TKW, kemudian mengisi lagi setengah bulan lagi, kemudian mengisi lagi sampai 3 bulan, sampai 3 kali. Nih. Terus beliau juga pernah mengadakan halaqah fikun nisa di Jakarta dan kemudian mengajar yaitu mata kuliah analisa gender dalam hukum keluarga. Dan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang kesetaraan gender Bu Nyai. Ini pakarnya karena linear sekali dengan apa yang biasa beliau bawakan di kampus. Bu Nyai, ini kan masa pandemi, di mana banyak sekali suami-suami yang naudzubillah min dzalik kehilangan pekerjaan, ya kan? Bagaimana bila seorang perempuan mengambil ruang laki-laki untuk bisa bekerja di luar rumah? Apakah ini secara perspektif hukum Islam atau syariah, apakah ada batasan-batasan ketika seorang perempuan ingin membantu suaminya terus kemudian bekerja di luar rumah membantu nafkah keluarga Bu Nyai? Ya, pertanyaannya hebat sekali ya. Yang mau Bu Nyai Nafis harus hebat. Dari dulu memang hebat ini, teman the best saya. Amin. Dulu alhamdulillah kita sering didawi Pak Warson ya, yang teringat suruh ngitung besi ya. Terus ke apotik mana itu dengan pakai kacamata. Malam-malam sering kembali buru pakai sarung beli obat banyak kenangannya. Suruh lebih proyeknya pakai juga ya pokoknya gitu ya, sering didawi Mbak Warson ya. Ngajinya nggak teringat tapi ketika didawi teringat. Karena saya terkenalnya kan kalau disuruh nyebut. Ya ini Bapak is the best, dari dulu sudah menonjol ya. Amin ya Allah. Dan sekarang menjadi YouTuber, bukannya YouTuber. Ya. Begini Mbak Faik ya, tadi yang saya sampaikan itu ya anggap saja itu barokah kita berdua waktu di Krapyak. Saya di UI Kajian Wanita, di Hong Kong, di mana saya merasa itu adalah bagian dari barokah.
ketika saya sedikit belajar di Kerapia, sebetulnya saya di Kerapia itu untuk berhikmah kata bapak saya, tapi kok tiba-tiba ngaji gitu. Berhikmah, saya sebetulnya niatnya berhikmah. Ini tentang apa, di masa sekarang pandemi ini banyak perempuan yang kemudian harus bekerja di luar rumah mencari nafkah atau lainnya. Sebetulnya bukan hanya masa pandemi ya, sebelum pandemi juga banyak sekali perempuan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan namanya pekerjaan publik atau pekerjaan reproduksi, yaitu pekerjaan yang menghasilkan baik jasa maupun uang ya, dilaksanakan di luar rumah. Bagaimana dalam pandangan Islam? Kalau dalam pandangan fikih, kewajiban memberi nafkah itu adalah kewajiban suami terhadap istri secara fikih, ya kan? Termasuk di antara kewajiban suami adalah menafkahi istri dan keluarga, kewajiban secara fikih. Tapi kita tahu bahwa namanya rizki itu kan hak prerogatif otoritas Allah semata. Kita wajib berikhtiar, tetapi yang memberikan Allah. Dan Allah tidak bisa diatur oleh siapapun. Kemudian Allah harus memberi rezeki kepada laki-laki saja dong, karena laki-laki yang kewajiban memberi nafkah. Atau memberi rezeki kepada laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Terserah Allah. Allah itu memberi rezeki boleh kepada anak-anak, boleh kepada laki-laki, kepada perempuan, bahkan boleh kepada orang yang tidak bekerja sama sekali. Nah, dalam konteks ini kita tidak menutup mata dan merupakan fakta yang tidak bisa dibantah lagi bahwa banyak perempuan yang harus keluar rumah untuk bekerja ya. Karena apa? Karena pekerjaan suami atau penghasilan suami dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua, bukan tidak cukup, memang suami tidak bekerja. Tidak bekerja itu ada suami yang malas, ada suami yang sudah mencari kerja tidak mendapatkan, ada suami yang tidak bertanggung jawab kabur. Ya kan? Atau ada suami yang menderita sakit sehingga dia tidak bekerja, atau bahkan ada suami yang meninggal dunia. Lah, dalam kondisi yang demikian, banyak perempuan-perempuan yang solihah yang kemudian selain dia melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, ya, namanya pekerjaan domestik, ya, juga pekerjaan publik. Ya, jangan dibayangkan pekerjaan publik itu seperti Mbak Faik yang kaya raya menjadi direktur, itu menjadi dosen, menjadi hakim. Tidak, kita tidak menutup mata bahwa banyak perempuan yang bekerja di sektor-sektor periferi, sektor pinggiran, ya kan? Kita misalnya melihat perempuan-perempuan buruh gendong, banyak kan? Bahkan di beberapa daerah itu ada perempuan-perempuan yang juga ikut buruh bangunan, ya kan? Perempuan pembantu rumah tangga, banyak kan? Perempuan yang derep di sawah, perempuan yang apalagi yang jualan di pasar-pasar tradisional, iya kan? Ya, itu bagian dari peran perempuan yang belum direspon di dalam hukum positif. Karena dalam hukum positif, misalnya dalam kompilasi hukum Islam atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, Bapak juga SH ya, paham sekali. Itu nampaknya masih ada domestifikasi terhadap perempuan, bahwa kewajiban mencari nafkah adalah laki-laki, kewajiban perempuan adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Nah, ketika itu maka akan terjadi yang namanya double burden. Double burden itu pekerjaan yang ditanggung oleh salah satu jenis kelamin atau gender lebih banyak, lebih lama, lebih berat, karena sudah melakukan pekerjaan rumah tangga dan juga pekerjaan-pekerjaan publik, iya kan? Nah, itu kasihan sekali perempuan kayak gitu. Nanti imbasnya bisa ke keluarga. Di rumah sudah capek, ya, masuk rumah sudah capek,
Ya, ada kewajiban yang tidak bisa diwakilkan sama sekali, itu pekerjaan mendampingi suami, melayani suami. Lah kalau sudah terforsir, pekerjaan rumah itu tidak ada habisnya sebetulnya. Ya kan, jangan nggak pernah mungkin melakukan pekerjaan rumah tangga ya. Ya, dari mencuci, masak, terus sembarang ya, ngurusi anak, ngurusi suami, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat domestik atau reproduksi itu lama pekerjaan sudah mencurahkan perhatian dan tenaganya. Setelah itu keluar rumah, masuk rumah lagi, keluar rumah untuk bekerja tadi, masuk rumah melaksanakan pekerjaan rumah tangga lagi, apalagi punya anak yang tidak ada pembantunya, terus harus melayani suami. Nah, penelitian saya itu sudah lama banget itu ya, kira-kira tahun 2003 ya, tentang pekerja buruh Sohun ya, itu mengalami problem keluarga. Nggak apa-apa saya sampaikan ya, di antara problemnya itu istri tidak mau atau enggan melayani suami pada malam hari karena saking sudah capek, karena dia triple burden. Jadi sudah bekerja di buruh Sohun, lakukan pekerjaan rumah tangga, terus satu lagi dilalah pulang ke rumah masih bikin es lilin itu loh, bikin es lilin. Ada sebagian yang kemudian buruh cuci gitu lah sampai jam 11 malam. Habis itu kan dia sudah capek gitu lah. Banyak yang komplain ke saya, suami-suaminya. Waktu itu kan saya juga ngaji di masjid itu lah, ternyata saya tanya istrinya begitu. Nah itu kalau misalnya memang kondisi yang realnya seperti itu, secara syar'i atau pandangan hukum Islam, ketika wanita keluar rumah itu ada nggak sih batasan-batasannya itu punya? Ada batasan ketika perempuan keluar rumah atau laki-laki keluar rumah. Ya, jadi ada aturannya sama-sama harus qadul basar, tidak jelalatan matanya, ya, menjaga muru'ah. Bagaimana seorang laki-laki yang sholih terhormat, ya, bagaimana seorang perempuan yang sholihah terhormat, sama harus menjaga semua, menjaga muru'ah, menjaga diri, menjaga keselamatan dirinya semua. Jadi bukan hanya perempuan yang harus menjaga diri, laki-laki juga harus menjaga diri. Itu secara adab nih, tapi bukan secara adab, secara syar'i. Ya, yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan kan laki-laki ya diperintahkan menundukkan pandangan, ya, perempuan juga diperintahkan untuk menjaga pandangan. Artinya ketika perempuan memang memasuki ruang laki-laki untuk pekerjaan apapun, itu dari secara syar'inya nggak ada larangan. Misalnya dia mau jadi direktur, apa dia mau jadi sepanjang tidak membahayakan yang bersangkutan perempuan, maka diperkenankan. Yang membahayakan misalnya laki-laki memanjat deres itu loh, tahu deres, memanjat apa itu pohon kelapa. Kemudian perempuan memanjat pohon kelapa itu membahayakan reproduksinya kan, karena struktur alat-alat reproduksi perempuan kan berbeda dengan laki-laki. Perempuan itu lebih rentan, ya kan, lebih banyak alat-alat reproduksinya dan ya lebih rentan saja, lebih rentan. Makanya sepanjang tidak membahayakan perempuan, ya, dan sepanjang syarak memperkenankan, misalnya membuka aurat kan jelas baik laki-laki atau perempuan tidak boleh kan, bukan hanya perempuan saja kan, walaupun batasan aurat dalam fikih itu ada berselisihkan, laki-laki di mana, perempuan sampai mana gitu, tapi sama saja, tidak boleh membuka aurat, tidak boleh ada pornografi, porno aksi, sama saja sebetulnya. Jadi yang sekarang seakan-akan laki-laki bebas itu tidak, syar'i itu semuanya mengatur. Ya, laki-laki yang diatur, perempuan yang diatur, pekerjaan apa pada dasarnya sama, seluruh pekerjaan boleh dilakukan asalkan tidak membahayakan. Nah, derajat membahayakan laki-laki dan perempuan beda. Mungkin kalau laki-laki tadi deres, ya tidak masalah. Tapi kalau perempuan yang deres itu kan nanti malah berbahaya. Ya, apalagi kalau dia pada saat tertentu sedang menjalani fungsi reproduksinya, sedang haid atau sedang hamil atau memiliki baby yang harus diperhatikan, sedang laktasi misalnya. Tapi Bu Nyai kan juga wanita karir, berada di kampus. Yang Bu Nyai rasakan ketika misalnya Bu Nyai mengajar, ada semacam diskriminasi nggak? Misalnya ingin naik karir, terus kemudian secara
honorarium, terus kemudian ketika mengajar mahasiswa kelihatannya perempuan kok yang ngajar agak sedikit menyepelekan. Secara lingkungan ada nggak diskriminasi terhadap perempuan begitu? Alhamdulillah saya rasa tidak ada. Nah, tidak ada. Saya ngajar juga NG saja, mahasiswanya juga yang selama ini ya komentar-komentarnya penilaian terhadap saya itu juga positif. Saya pikir nggak ada hambatan apapun di kampus ya, nggak ada hambatan diskriminasi kalau lawan jenis juga tidak ada ya, tidak ada. Tergantung kita saja karena prinsip saya itu kapan kita harus bersikap gerabyak tahu ya. Nah, dan kapan kita harus bersifat tegas ya. Kalau ada laki-laki yang nyuwun sewu mungkin fasik gitu, kelihatan agak saru gitu, maka kita wajib bersifat judes ya, bahkan judes gitu. Tapi kalau laki-laki baik-baik seperti yang selama ini saya lihat, ya biasa saja. Nggak ada diskriminasi. Misalnya ini pekerjaan ini harus laki-laki berdasarkan jenis kelaminnya, itu tidak ada, lebih kepada berdasarkan kualitasnya. Tapi tetap masih ada saja yang perlu diperbaiki di kampus, misalnya jadwal. Sekarang sih masa pandemi semuanya daring ya. Kalau pas enggak daring, pas luring misalnya. Jadwal itu saya pikir kalau perempuan di jadwal jam 7 ya, 7 pagi. Jam 7 pagi bagi beberapa perempuan itu mungkin kendala, terutama yang memiliki balita kan. Karena pada saat itu jam 7 itu kredit-kreditnya kan, sebelum jam 7 suami kerja misalnya, anak kerja atau anak mau belajar itu kan. Nah, itu mungkin perlu dipikirkan memberi jadwal kepada perempuan atau jadwal kuliah malam. Ya, kuliah malam itu bagi saya sangat tidak menghormati dan menjaga perempuan. Tapi itu tetap dilaksanakan oleh kebijakan kampus enggak? Misalnya, masih ada. Tapi karena menyadari juga ya, karena katanya kendala ruang. Tapi di beberapa kampus itu seperti di UIN Jogja juga tidak ada jam malam. Maksudnya gini loh, kalau jam malam itu pada malam hari itu kan kontrol sosial lebih rendah daripada siang hari kan. Nah, kalau perempuan malam hari misalnya yang di pondok sini dibatuin ke kampus ya, kira-kira kan 10 menit ya, kalau pakai motor misalnya ya, kita mesti harus memperhitungkan hal terburuk kan. Misalnya kuliah listriknya mati, pakai motor bannya gembes, hujan misalnya. Itu kan perempuan lebih rentan daripada laki-laki. Iya kan? Nah, itu yang mungkin laki-laki kadang tidak berpikir seperti itu. Karena kita menyadari bahwa yang paling mengerti tentang perempuan yaitu pemilik perempuan, yaitu Allah dan perempuan sendiri. Laki-laki nggak pernah berpikir begitu, karena laki-laki tidak apa-apa malam hari lari-lari itu nggak apa-apa kan. Tapi kalau perempuan, dan kita jarang mendengar atau bahkan belum pernah mendengar kalau pemerkosaan itu dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Iya kan? Belum pernah ada. Saya belum. Coba di googling nanti ya. Ya. Nah, itu yang lebih rentan kan perempuan. Nah, itu secara syar'i kalau sampai membahayakan manusia itu harus dihilangkan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil ma'suri. Nah, itu sudah banyak buktinya. Keluar malam ya, karena kontrol sosialnya rendah. Kalau siang kan misalnya terjadi apa-apa bisa minta tolong, banyak orang yang lalu-lalu di jalan terus kondisinya tidak gelap gitu kan. Itu lebih rentan. Itu menurut saya yang harus banget diambil kebijakan segera agar anak-anak kita, mahasiswa kita ya itu selamat, terutama ya moralitasnya. Karena kita tahu bahwa mahasiswa kan usia-usia remaja, bahkan remaja akhir kan, itu kan sudah saling tertarik antara laki-laki dan perempuan, jauh dari keluarga ya kan. Kalau yang kos-kosan nggak ada yang ngontrol. Kalau di pondok, kalau saya kan
maghrib mesti saya sudah megang daftar hadir santri. Kalau nggak ada, saya sudah tahu kuliahnya jam segini. Kan kita sebagai ibu ya ditanya sedang di mana, dengan siapa, ngapain saja gitu kan mesti. Luar biasa bunyi nafis, berarti santrinya sampai di absen. Iya begitu, saya begitu. Dan harus yang temennya yang tahu bahwa temennya itu sedang di pondok harus memberitahu teman kamarnya. Kalau enggak tak di grup. Ini Elvira nggak ngabsen kayaknya. Kalau saya merasa banget ya, karena saya waktu di Kerapia itu ya masih ingat nggak Mbak Warsun itu hampir maghrib itu ya, menjelang maghrib selalu tindak ke pintu gerbang yang sebelah utara. Terus saya selalu ditanya kalau pulang dari Wonosobo, "Kowe balirine sapa sing ngater?" gitu. Kan saya merasa kayak jadi kiai itu harus memperhatikan itu. Nah, kalau saya pulang jarang ditanya pulang karo sopo, jarang. Tapi kalau datang ke Kerapia itu selalu ditanya, "Kowe mrene karo sopo?" gitu. Biasanya saya memang sampai semester 5 itu selalu diantar bapak saya kalau dari Wonosobo. Semester 5 simbah saya sudah meninggal dan saya sudah berani sendiri ya. Bapak sudah nggak ngantar lagi, kadang ngantar cuma sampai Magelang sampai apa itu. Jadi saya merasa di antara kewajiban kita dan cara kita menghormati perempuan adalah menjaganya. Dan ini memang problematika di mana-mana ya. Jadi kompromi antara laki-laki dengan perempuan masih belum bisa sepaham, terutama bagaimana memahami bahwa perempuan itu punya hak-hak reproduksinya itu. Dengan reproduksinya misalnya menyusui harusnya dia diberi kelonggaran untuk punya ruangan khusus gitu kan. Ketika dia melahirkan berarti cutinya juga bagaimana sampai nifas selesai. Seperti apalagi ya kan banyak itu haid gitu kan, ada masa sakit perut juga harusnya ada keringanan, dan itu kompromi itu misalnya di perusahaan-perusahaan juga hampir memang sedikit yang bisa memberikan dispensasi seperti itu ya Bu ya. Termasuk jam malam di kampus mengajar jam 7 itu ternyata masih belum bisa. Iya, dalam perspektif perspektif kita, perspektif yang adil gitu ya. Maaf ya, adil itu tidak harus sama. Adil itu bisa sama, bisa diperlakukan berbeda, tapi diperhitungkan ekuivalensinya. Misalnya ini jadi tentang reproduksi ya. Perempuan itu selain pekerjaan domestik, pekerjaan publik, ada pekerjaan sosial kayak kita di organisasi, di Fatayat, saya di Muslimat, di JP3M, di Hikmat, gitu kan? Ya. Nah itu juga ada reproduksi kodrati namanya, seperti tadi head, hamil, melahirkan, menyusui, ya. Nah itu menggunakan alat reproduksi yang rentan semua, head, ya, hamil, head kan banyak yang mengalami kesakitan juga, sindrom prehead gitu. Apalagi hamil, ada yang ngidam, ada yang sampai bed rest kan, melahirkan, ada yang sampai kepada kematian, aki kan masih tinggi angka kematian ibu. Kemudian menyusui juga banyak yang mengalami kendala sampai sakit kan, sampai berdarah dan lain sebagainya. Nah itu tidak bisa dirasakan oleh laki-laki. Reproduksi tugas reproduksi kodrati laki-laki kan hanya menghamili saja. Iya kan? Tidak bisa merasakan. Iya, menghamili saja, dan itu tidak ada rentannya sama sekali. Tidak ada ceritanya memanggil dokter sampai harus ditolong suster misalnya kan enggak ya. Ya beda dengan itu kan. Nah, itu memang ya harus kita syukuri, karena ketika kita menjalani reproduksi kodrati itu kita sedang menikmati apa yang diberikan Allah kepada kita ya. Misalnya rasa sakit itu ya kita terima dengan ikhlas, karena rasa sakit yang kita terima dengan ikhlas itu akan menghapus dosa, akan menaikkan derajat itu. Tapi mesti ada victim atau ada dianggap dia lagi kotor gitu misalnya ya, lagi kotor, dia tidak sholat karena pahalanya berkurang gitu. Zaman dulu katanya kalau yang wanita haid malah ditaruh gitu. Iya, menstrual tabu itu ada pembahasannya sendiri. Saya juga punya tulisan itu. Misalnya perempuannya sendiri, saya sedang kotor karena jauh dari Allah itu. Kenapa harus jauh dari Allah? Karena kita sedang haid misalnya atau sedang nifas,
tidak melaksanakan ibadah tertentu itu bukan karena kita ingkar kan, tapi karena kita menjalankan perintah Allah, yaitu perintah untuk tidak menjalankan sholat kan, iya kan? Nah yang tidak haid perintah menjalankan sholat, ya. Nah pada saat itu diperlakukan berbeda. Ini Allah yang memperlakukan berbeda. Laki-laki diperlakukan oleh Allah kewajiban sholat, ya. Perempuan diperlakukan oleh Allah dilarang sholat, ya. Termasuk hal-hal yang dilarang terhadap orang yang sedang haid itu. Itu kan diperlakukan berbeda oleh Allah. Ada yang diperlakukan sama, yaitu misalnya wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Laki-laki mukmin dan perempuan mukminat, ya, mereka sama-sama berkewajiban amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan sholat dan lain sebagainya, iya kan? Nah kemudian perlakuan di masyarakat mestinya juga berbeda. Kalau WC umum misalnya atau toilet umum itu ya, toilet itu misalnya di IAIN mahasiswanya misalnya sama, katakanlah 50 mahasiswa, 50 mahasiswi. Toiletnya harus beda dong, karena perempuan lebih lama ketika dia sedang haid. Di kamar mandi kan lebih lama, iya kan? Membersihkan darahnya, menggunakan pembalutnya, mencuci pembalutnya, kemudian diletakkan di tempat tertentu kan lebih lama. Syar'i itu kalau sama saja. Di kamar mandi laki-laki sudah kosong, di perempuan masih banyak. Terus nek perempuan ke yang laki-laki gimana? Nanti laki-laki pas masuk. Itu mungkin tidak dipikirkan, dikira itu hanya kebutuhan perempuan saja, padahal kebutuhan agama itu. Memang harus spesialisasikan untuk yang perempuan ya. Kebutuhannya berbeda. Laki-laki tidak butuh pembalut kan, tidak butuh mencuci pembalutnya dan darahnya ketika saat-saat tertentu kan. Nah lagi perempuan yang memiliki anak biasanya ikut serta anaknya kan, iya kan, dia melaksanakan hajatnya dan anaknya. Di kampung-kampung bukan hanya itu, tapi juga nyuci apa-apa itu kan. Bu Nyai, ini kan Bu Nyai 3 kali ke Hong Kong dalam 1 kali kunjungan aja sampai dengan setengah bulan berarti 14 hari ya. 15 hari. Ya. Itu dari TKW yang ada di Hong Kong, ada nggak pelajaran yang bisa di-share untuk semuanya saja tentang bagaimana mungkin ada perlakuan diskriminasi di sana, atau misalnya pengalaman-pengalaman bagi perempuan-perempuan yang bekerja jauh sekali dari negaranya? Ya temanya banyak sekali ya. Ini soalnya kan jarang ini ada ibu dosen sampai ke Hong Kong 3 kali, sekali ke sana setengah bulan, mungkin kan berarti ada yang kaitannya dengan masalah gender ini, ada yang bisa di-sharekan mungkin. Ya, jadi gini ya Bapak Ika ya, saya belajar gender itu lama sekali dan dari tokoh-tokoh kaliber internasional. Masih di Krapyak semester 5 itu saya sudah sering layap kan, layap ke Jakarta. Saya ngelayap terus memang. Tapi saya diperbolehkan sama izin sama bapak sama ibu. Tidak diizinkan saya nggak berani. Waktu saya perpisahan ke Baturaden, perpisahan kelas loh ya, saya Nikma Alifah, terus Inung, Nur Hayat, Nunung itu loh, Tegal, Inung ya. Itu kan tidak diperbolehkan berangkat ke Baturaden, padahal sudah beli jajan, sudah nyewa, terus kita nggak berangkat. Tapi di Jakarta sejak semester 5. Terus semester berapa setelah skripsi itu setengah bulan sekali, kemudian sebulan sekali. Kemudian saya menetap di Jakarta juga khusus tentang kajian wanita dan gender. Tapi bagi saya gender itu teori kan, diciptakan manusia kan. Ketika teori itu tidak sesuai dengan syarak, dengan yang qat'i, ya kita tidak gunakan. Namanya ciptaan manusia kan tentu saja ada salah kelirunya kan. Jangan sampai tabrakan. Tetapi bahwa gender itu sebuah ilmu yang luar biasa bagi saya, karena ya gender itu mempelajari tentang laki-laki dan perempuan, perannya apa, ya, kewajibannya apa, kemudian
ada diskriminasi apa, siapa yang melakukan, bagaimana cara menghentikan. Itu kan kerja-kerja agama sebetulnya, menghentikan kezaliman. Nah, ini kezaliman yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki, atau bisa perempuan terhadap perempuan atau laki-laki terhadap perempuan, laki-laki terhadap laki-laki, ibu terhadap anak, bapak terhadap anak. Bisa. Jadi perempuan terhadap laki-laki bisa juga. Jadi salah kalau gender itu menuntut persamaan, bukan persamaan yang dituntut itu keadilan sebetulnya. Adil kan dilu wa aqrabul taqwa kan. Nah, adil tadi sudah saya sampaikan, bisa diperlakukan sama, bisa diperlakukan berbeda. Diperhitungkan ekuivalensinya. Tapi dalam agama ada yang tidak boleh diperhitungkan ekuivalensinya. Tahu nggak? Pokoknya sudah paten itu. Misalnya dalam hal waris. Oh, sudah hitungan-hitungan. Saya meneliti tentang waris juga ya, perspektifnya gender. Tapi saya menemukan tapi ayatnya itu jelas, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Fariidatan minallah. Menurut mayoritas ulama itu ayat sudah qat'i. Artinya hitungan-hitungan itu sudah qat'i. Ya, la tadruna ayyuhum, la tadruna, kalian semua tidak akan mengetahui, tidak pernah mengetahui ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Di antara anak-anak itu mana yang lebih bermanfaat, apa anak perempuan, apa anak laki-laki, apa anak yang paling pintar, anak yang kurang pintar, anak yang kaya, anak yang kurang kaya, semuanya tidak boleh diperhitungkan kalau sesuai Al-Quran ya. Kalau sesuai gender kan harus diperhitungkan ekuivalensinya, laki-laki menghabiskan uang berapa, perempuan berapa gitu kan. Tapi tidak, walaupun saya gender, saya dalam beberapa hal saya mengikuti jumhur ulama ya, tapi apa tidak ada diskriminasi gender, ketidakadilan gender dalam waris. Kalau sesuai itu enggak, karena ada yang namanya pemberian selain waris yang disarankan diberikan sama. Sawu au baina auladikum fil atiyah, berikanlah anak-anakmu pemberian yang sama dalam hal selain waris tadi, fil atiyah gitu. Jadi ada solusinya. Ya, kalau misalnya dalam hal waris laki-laki sudah diberi 10, perempuan diberi 5, nanti dalam hal hibah atau apa kan bisa disamakan. Walaupun ada aturannya tidak boleh memberikan hibah lebih dari sepertiga, itu benar. Sepertiga itu bukan hibah, namanya wasiat ya, wasiat gitu. Apakah tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan gender terhadap perempuan? Banyak. Tapi banyak juga Islam yang sangat amat menghargai perempuan, banyak sekali. Jadi kita harus di sini harus objektif ya. Mana yang sifatnya teks-teks itu yang sifatnya qat'i ya, dan harus kita laksanakan, mana yang sifatnya kondisional dan kita bisa diskusikan. Jadi tidak semuanya, misalnya kayak hal waris itu saya tetap memegangi ada ayat la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a gitu misalnya. Terus tadi ke Hong Kong itu juga barokahnya saya barokahnya ngaji di Kerapia. Ngaji saya merasa semua yang karunia Allah itu adalah barokahnya guru-guru ya. Guru saya ngaji itu dari kecil ya dengan bapak ibu saya, kemudian selepas aliyah di Kerapia dengan Mbah Muntah, semua saya anggap bukan apa-apanya saya, tapi merupakan karunia Allah dan melalui guru-guru saya itu. Di Hong Kong itu saya ditugasi KJRI Komjen Republik Indonesia di Hong Kong itu 2 kali. Yang sekali itu undangan NGO, yang di KJRI itu diutus KJRI ya saya ngaji dengan BMI namanya, Guru Migran Indonesia, kebanyakan perempuan. Juga kadang ngaji dengan pejabat-pejabat KJRI ya, dan pejabat yang di sana kayak di BRI, direktur BRI, maskapai gitu yang Islam atau non-Muslim kan udah buka bersama. Nah, kadang dengan pejabat-pejabat, kadang dengan ibu-ibu pejabat, kadang dengan BMI. Nah, kalau di BMI itu biasanya di Victoria Park atau di Tun Chun atau di mana gitu ya. Saya merasa pertama kali ke Hong Kong itu tahun 2014 ya, 2014 kayaknya. Saya merasa mondok di sana, mondok lagi. Ya, saya ingat banget Mbak Warson waktu ngaji muhadzab ya, pagi hari kan muhadzab. Saya kalau ngaji mesti di depan dan harus banyak kan tentang masalah pertanahan gitu kalau nggak salah. Muhadzab pada saat ya ada pertanahan, ada rekening koran dan lain sebagainya. Pas kita kan tentang itu ya, sudah masuk pada fikih muamalah ya. Mbak Warson nanti kok
barangkali ya yang dituhankan oleh agama lain ya, bisa juga nabi, karena nabi itu tidak diceritakan jumlahnya berapa, namanya siapa saja gitu. Siapa tahu Sang Siddhartha Gautama gitu atau yang lainnya itu sebetulnya orang baik gitu, tapi dituhankan. Jangankan Sang Siddhartha yang tidak ada dalam Al-Quran, Isa aja kan, ya Uzair aja, yang nabi ada yang menuhankan. Sesekali boleh ziarah ke patung Buddha gitu. Saya ingat saya gitu, saya ziarah ke patung Buddha itu kelingan Mbah Warso di Hongkong itu ya, sebelum haji ya, sebelum haji itu sudah ziarah ke patung Buddha. Itu saya niati, apa ini bener ya, saya mau ke patung Buddha. Saya teringat terus Mbah Warso itu ya, ziarah ke patung Buddha. Saya merasa terus itu utulubul ilma walau bisin gitu, karena ilmu walau sampai saya itu membatin apa ya di Cina itu apa, ternyata ya di antaranya Hongkong kan masuk bukan Cina ya, dia tidak mau disebut sebagai Cina kan, turunan Hongkong gitu aja, Hongkong, tapi ya Cina, etnisnya Cina gitu. Ternyata ya saya pertama kali tahun 2014 itu pertama kali di pedok pakai mobil Alphard itu masih jarang dulu ya. Di Hongkong itu mobil operasional KJRI Alphard yang bisa itu ya, terus jalannya itu bagus Mbak, jalannya bagus, teratur, rapi gitu. Dalam hal itu ya, tapi kalau dalam hal akidah ya tentu kita mesti mendahulukan dan tidak ada pilihan lain, yang paling bagus Islam tentu ya, iman Islam kita. Tapi dalam hal sosial itu ya, dalam hal kerapian kota dan lain sebagainya, etos kerjanya, tidak ada orang yang jalan pelan, jualan cepet terus itu. Lah saya kadang pada saat itu awal-awal saya sering nangis ya, 3 hari atau beberapa hari saya sering nangis, curhatnya BMI itu, ya macam-macam Mbak curhatnya. Ada yang uangnya habis dikirim ke suaminya, ternyata suaminya dibuat nakal, selingkuh dengan perempuan lain, bahkan ada yang sampai nikah. Dia pulang ternyata nggak dapat uang. Ada yang ke Hongkong itu untuk membiayai sakitnya, mengobati sakitnya ibunya. Ada motifnya banyak ya, tapi saya ambil semua hikmahnya. Lah yo saya di Hongkong 15 hari aja kangennya kayak gini dengan keluarga ya. Apalagi mereka yang 2 kali nggak ikut, yang sekali itu kita bulan maju lagi di sana. Langsung hasil itu diundang lah NGO bukan KJRI, NGO Al Istiqomah sama Mbak Rosi itu. Ada, saya juga masih sering ngisi di YouTube-nya mereka, Mbak Rosi namanya ketuanya. Nah itu supaya saya ambil hikmahnya. Jadi di Victoria Park itu Mbak Faik ya, itu semua gelagat, semua bentuk ada ya, semua life itu ada, lifestyle-nya ada ya. Ada yang perempuan itu cukurnya kayak laki-laki, potongannya kayak laki-laki, terus semirannya itu macam-macam. Itu yang di Victoria Park sama, di Victoria Park itu Indonesia mana-mana itu. Pas Ramadan ya, menjelang buka puasa, tapi mereka ikut ngaji. Ada yang pakaiannya di sana kan ada musim kan ada 2, yaitu musim tidak terlihat pahanya dan musim pahanya terbuka. Itu ada 2 musim itu. Kebetulan saya ke sana itu selalu pada musim panas ya. Nah, tapi tidak. Jadi pas terbuka semuanya ya? Terbuka bahkan ya. Pak Yai banyak istighfar di sana. Kalau saya kan nggak masalah. Oh, Pak Yai. Tapi sudah saya sampaikan ya, Mas, nanti kalau di sana ada undang-undang di mana ketika kita melihat siapapun yang kita lihat merasa tidak nyaman bisa dilaporkan polisi, kita yang melihat kita yang disalahkan. Jadi dia nggak berani. Tapi memang iya, bukan karena saya, memang iya kayak gitu. Ternyata di Inggris juga begitu. Sama. Jadi ya saya sudah termasuk di Hongkong tidak boleh misalnya melakukan hal-hal yang tidak senonoh seiman di depan umum. Banyak. Kita yang tidak boleh melihat di NTR ya, di NTR yang di bawah tanah itu ya Mbak ya, kan NTR itu kereta di bawah tanah kemudian naik lagi ke gunung, di nyebrang laut gitu kan, biasa di sana ada. Itu ya
up to you gitu ya, terserah mereka, tapi asalkan kita tidak mengganggu gitu. Jadi misalnya melakukan cuman di depan banyak, boleh? Banyak. Bukan boleh atau tidak, saya nggak tahu boleh atau tidak, tapi kita tidak boleh melihat. Yang tidak boleh itu karena yang saya dengar itu kalau di Hong Kong malah katanya aturannya lebih Islami daripada di Turki. Kalau di Turki di depannya Masjid Biru itu bisa ada yang sampai itu nggak di depan masjid ya, di MTR di mana saya melihat dengan mata kepala sendiri dan teman-teman PMI saya bilang pokoknya tidak boleh. Dan itu kebanyakan kan anak-anak remaja yang saya lihat ya, anak-anak remaja itu di depan sekolahan saya, di depan sekolahan itu kalau di perpustakaan sih nggak ada, saya ke perpustakaan di tempat-tempat umum itu. Nah saya ambil hikmahnya saja, mereka ya Allah begitu mereka begitu besar hati dan begitu berani mengambil resiko ya. Tapi karena jauh dari keluarga dengan berbagai macam resikonya itu ya. Tapi juga ada juga yang ke Hong Kong itu kumat itu sebetulnya sudah cukup di rumah, tapi di rumah itu kurang banyak, jadi ngomong lagi kesana lagi. Ada di Malaysia juga pernah saya gitu. Ada. Kalau di Malaysia lah. Jadi curhatannya mereka itu kebanyakan malah justru karena kasus-kasus yang misalnya penipuan oleh suaminya, kemudian juga. Tapi kalau masalah kinerja atau kebijakan. Jadi gini, di Hong Kong itu orang-orang luar negeri ya, Indonesia, Thailand gitu, tidak boleh melakukan pekerjaan kantor, bolehnya melakukan pekerjaan rumah tangga. Misalnya di KJRI ada tukang sapunya orang Hong Kong. Menyapu di KJRI, kantor KJRI dengan menyapu di rumah gajinya beda. Ada kebijakan kayak gitu. Jadi orang-orang kita itu kebanyakan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, mengasuh orang jompo gitu ya. Itu ya Allah Mbak nek tahu jenengan pekerjaannya itu ada yang berat sekali. Ada yang sholat saja sampai umpet-umpetan. Ya, nggak boleh sama majikan? Ada waktu. Ada yang tidak boleh sama majikan. Ada yang ada juga yang sholat berjamaah di KJRI ngajak anak majikannya disahadatkan, ikut sholat juga lucu-lucu gitu. Ketika sama Pak Nasruddin itu sama Abah Hari Raya Idul Adha ya, imami di lapangan tenis dekat masjid itu. Nah itu banyak juga anak-anak KJRI, anak-anak BMI, teman-teman BMI yang membawa mbah-mbahnya yang jompo itu ya, ditaruh di kursi ya, terus dia sholat. Nah kita sholat di sini gampang sekali ya, mereka sholat harus begitu ya. Pokoknya saya ambil iktibar semua yang menurut saya baik, saya ambil iktibar, yang tidak baik saya ambil iktibar. Tapi dari curhat-curhatnya 3 hari pertama saya di Hong Kong, saya merasa miris, merasa kasihan. Tapi saya di sana kan tidak boleh begitu, karena saya kan di sana diantaranya menjadi konselor, punya shelter juga KJRI. Beda Mbak kalau di Malaysia di Menara Kembar itu ya, dan di tamannya kalau ada laki-laki perempuan bergandengan tangan langsung ditegur. Beda di Malaysia. Kalau hanya di situ yang saya tahu, kalau di tempat lain saya nggak tahu. Kalau di Hong Kong itu kan tahu sendiri Hong Kong ya, tapi ya bagi orang BMI yang ke Hong Kong dan bisa sujud, bisa sholat, itu ya luar biasa. Iya kan? Dan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah itu akan disembah dimanapun kan, termasuk di bumi yang tidak mengenal agama kan. Ternyata di sana juga ada masjid Mbak, masjidnya biasanya orang Pakistan ya, ada masjid, juga ada masjid yang masjidnya itu nyewa ya, jadi masjid itu bawah masjid, atas restoran, atasnya lagi apa gitu. Berarti untuk disewa untuk sholat nih? Iya, untuk sholat. Kalau misalnya melihat dari fenomena yang ada sekarang, memang perempuan-perempuan itu kan hampir mayoritas menjadi tulang punggung. Sebetulnya kalau misalnya laki-laki itu wajib, berarti perempuan itu punya hukum apa itu kalau bekerja? Ya, sunnah pun enggak kan? Ya gini. Katanya kalau nyanyiannya atau beberapa tafsir yang kan disinyalir juga Israiliyat itu kan perempuan dari tulang rusuk laki-laki ya. Sekarang sudah ganti ya menjadi tulang punggung tadi ya, bukan tulang rusuk ya.
Lah ini berarti apa ini? Hukumnya apa? Maksudnya hukum perempuan yang keluar yang bekerja. Kan sunnah pun enggak kan perempuan. Sunnah aja untuk secara fikih itu ya tidak, saya belum lihat bahwa perempuan itu sunnah atau makruh atau haram gitu ya. Tetapi pakai gini aja, wajib kita tolong menolong kan wajib kan. Nah, keluarga itu kan dibentuk oleh laki-laki dan perempuan. Bagi saya ketika itu bukan kewajiban, maka adalah kewajiban moral. Kewajiban moral artinya gini, kita kan ingin juga beramal kan, dengan rezeki yang Allah berikan pada kita. Lah amal yang paling harus diprioritaskan orang yang terdekat dengan kita kan. Ketika suami membutuhkan, anak membutuhkan, ibu bapak membutuhkan, itu kan harus diprioritaskan. Apalagi tadi rezeki itu bukan kita yang ngatur. Kalau oleh suami saja kurang atau tidak cukup, bagi saya itu jadi saya loh ya, itu merasa wajib. Nah, merasa wajib pun kita menolong orang lain juga wajib. Orang lain yang kurang makan, orang lain yang tidak bisa tapi akhirnya kan banyak sekali sekarang kejadian-kejadian ketika ada sertifikasi, ketika terus kemudian perempuan memiliki income lebih besar itu dari laki-laki. Kita cerai. Iya, aku kan suaminya itu jadi kayak keenakan akhirnya menggantungkan hidup ke si istrinya. Iya memang gitu ya. Kan begitu. Saya melihat juga akhirnya kan gugat cerai. Tapi hidup ini tidak ada yang sempurna ya. Harusnya Harusnya kalau istri itu melakukan pekerjaan publik tadi, ya pekerjaan domestik kan dikerjakan bareng. Kalau pekerjaan publik dikerjakan bareng, mencari nafkahnya bareng, pekerjaan domestik harus bareng dong. Kalau kebetulan Allah sedang ngasih rezeki perempuan melalui pekerjaannya di luar rumah, laki-laki sedang tidak diberi kesempatan oleh Allah bekerja di luar rumah, harusnya kan care. Laki-laki melakukan pekerjaan. Nah, tapi kan kita dari stereotip kita dari kecil kan ibu memasak, bapak membaca Quran. Iya, saya sampaikan tadi di undang-undang hukum positif kan kenyataan yang itu belum direpresentasi dalam hukum positif. Masih perempuan itu seakan-akan seluruh perempuan itu tidak bekerja di luar rumah. Dan seluruh laki-laki bekerja di luar rumah, seluruh perempuan bekerja di dalam rumah. Itu konsepnya, padahal kan hukum tidak boleh menegasikan kenyataan sosiologis kan, itu yang belum iklan-iklan teh misalnya atau apa kan yang bikin perempuan. Bagi saya itu Mbak Faik ya, gitu ya, bagi saya itu menjadi amal tersendiri. Dan sejak zaman dulu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri baginda Rasulullah SAW, itu kan juga terkenal sangat kaya raya, bekerja keras, sangat kaya raya, dan itu kekayaannya itu dihibahkan atau diberikan untuk menopang perjuangan Rasulullah kan. Nah, kalau perempuan-perempuan seperti itu, seperti Sayyidah Khadijah dengan hartanya, seperti Sayyidah Aisyah dengan ilmunya, itu yang kita contoh gitu. Kita kan juga ingin juga beramal dari tangan kita sendiri yang tidak dari suami kan. Kalau saya kepingin juga beramal dengan harta saya sendiri yang tidak dari suami, entah itu untuk zakat, untuk wakaf, untuk hibah, untuk apa gitu. Jadi lebih kepada kewajiban moral saja gitu. Iya, kewajiban fikih kan justru secara fikih, secara hukum itu justru kalau kita tidak rela atau tidak bisa menerima keadaan suami yang tidak bekerja kan bisa menuntut cerai kan. Makanya bisa, itu cerai semakin tinggi karena perempuannya memiliki income lebih besar sementara laki-lakinya saya pikir bukan karena semata-mata karena perempuan income-nya tinggi ya, karena akumulasi dari berbagai problem yang sudah lama. Seperti tadi, laki-lakinya tidak care. Perempuan sertifikasi itu berat loh Mbak, uangnya banyak tapi berat pekerjaannya. Lah sudah melakukan pekerjaan yang berat, sudah mendapatkan uang yang banyak untuk keluarga, laki-lakinya tidak care. Ya tidak care, jadi kan dia merasa tadi double burden itu, merasa beban kerjanya banyak, kan tidak ada perhatian atau
kasih sayang dari suami itu. Jadi menurut saya bukan semata-mata karena perempuannya gajinya tinggi atau income-nya lebih tinggi kemudian bukan cerai. Saya pikir memang 70% kalau Cilacap, tapi ini bukan di Banyumas karena faktor ekonomis. Faktor ekonomi ya. Tapi menurut saya ya perlu diteliti ulang karena bukan semata-mata saya mau gugat karena saya gajinya banyak, enggak, tapi karena sudah dari lama tidak ada. Kemudian mendengarnya lama, mungkin dia empat gitu ya. Iya, kemudian dia sudah memiliki keberanian untuk hidup mandiri karena dia sudah memiliki penghasilan. Tapi maaf ya, bagi saya jangan sampai rezeki itu menjadikan fitnah. Iya kan? Penghasilan banyak ya, kemudian keluarganya menjadi tidak harmonis, bagi saya itu fitnah ya, bisa menjadi fitnah namanya ya. Kalau penghasilan banyak kan mestinya semakin harmonis. Nah, harmonisnya keluarga tidak hanya diciptakan oleh suami atau istri saja, harus diciptakan bareng-bareng oleh suami dan istri. Nah, mestinya itu juga dalam tataran hukum juga sudah diatur. Ya, seperti hukum keluarga di beberapa negara itu tidak salah itu di Kuwait ya, mencari nafkah itu menjadi kewajiban bersama. Nah, mestinya kalau menjadi kewajiban bersama, maka pekerjaan rumah tangga harusnya bersama. Kalau diatur seperti itu mungkin bisa meminimalisir. Jadi ada care ya, laki-laki. Kalau suami istri saya keluar rumah, saya bisa melakukan pekerjaan di rumah. Bu Nyai asik sekali berbincang dengan Bu Nyai yang cantik ini, tapi waktu juga sudah lumayan tidak terasa, ternyata sudah lebih dari 40 menit. Matur nuwun sangat Bu Nyai untuk share ilmunya, pengalamannya. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi saya khususnya, dan insya Allah bagi pemirsa YouTube ini akhirat. Itu saja guys untuk perbincangan saya dengan Bu Nyai cantik, Ibu Nyai Duratun Nafisah. Dan ini insya Allah sangat menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa sakinah mawaddah warahmah. Sampai jumpa, insya Allah senantiasa sehat. Salam selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.